Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi terakhir di bab statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Mohon diperhatikan dengan baik. Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa ukuran penyebaran data dalam statistika. Yang pertama adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil ini biasa disimbolkan dengan R. Caranya mudah sekali, yaitu R sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 ini yang sudah kalian tahu kemarin adalah kuartil ketiga atau kuartil atas, dan Q1 adalah kuartil pertama. Jadi jangkauan antar kuartil tinggal dikurangi saja, Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya adalah simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil. Caranya yaitu 1/2 kali R yang tadi. Jadi setelah kita mendapatkan jangkauan antar kuartil, tinggal kita bagi 2. Simbol dari simpangan kuartil ini adalah QD. Lalu simpangan rata-rata, ada yang caranya untuk data tunggal, ada juga untuk data berkelompok. Rumusnya seperti berikut. Disimbolkan simpangan rata-rata dari SR, itu simpangan rata-rata, sama dengan 1/N, sigma N-nya dari 1 sampai N, ini nilai mutlak XI kurangi X bar. X bar kemarin kalian sudah tahu ya, yaitu rata-rata. Dan N menyatakan banyaknya data. Kalau untuk data berkelompok, perbedaannya di sini yaitu sigma I dari 1 sampai K, ada kalikan lagi FI. Jadi setiap nilai mutlak XI kurangi X barnya ini kalikan dengan frekuensinya, dibagi sigma I sama dengan 1 sampai K FI. Nah, itu dibagi FI, yaitu jumlah frekuensi data. Selanjutnya yang keempat adalah ragam atau variansi dan simpangan baku atau disebut juga standar deviasi. Nah, ini kalau untuk data tunggal seperti ini, simbolnya itu kalau ragam adalah S pangkat 2 atau S kuadrat. Ini sama seperti tadi, mirip ya perbedaannya, tapi kalau misalkan simpangan rata-rata ini nilai mutlak, tapi kalau ragam atau variansi itu adalah dipangkatkan 2. Nah, 1/N sigma I dari 1 sampai N. Nah, ini XI kurangi X bar dipangkatkan 2. Nah, untuk mencari simpangan bakunya, simpangan baku atau standar deviasi itu sama dengan diakarkan. Jadi S itu sama dengan akar dari S kuadrat. Oke, biar lebih mudahnya Ibu berikan contohnya ya. Baiklah, kita akan melanjutkan ke contohnya. Nah, ini ada diberikan data sebagai berikut. Ini adalah data tunggal karena datanya 1/1. Yang ditanyakan, tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartilnya. Nah, langkah awal seperti pertama, seperti yang lalu, kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, ini sudah diurutkan ya, dari 28 sampai 84. Lalu kita mencari kuartil pertamanya. Kuartil pertamanya yaitu data keberapa? Kita lihat dulu. Ini ada berapa sih baiknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 3 berarti ada 30 data. Kuartil pertama berarti letaknya yaitu data 30 dibagi 3. 30 dibagi 4, maaf, 30 dibagi 4 itu berarti data ke 7,5, yaitu antara data ke 7 dan data ke 8. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini. Jadi itu adalah 51. Selanjutnya sama, yaitu ketiga dengan cara yang sama juga, berarti hasilnya adalah 78. Cara mencari kuartil seperti yang kemarin ya, tidak Ibu ulangi lagi. Setelah memperoleh ini, berarti jangkauan antar kuartilnya atau R-nya tinggal kita kurangi. 78 dikurangi 51 sama dengan 27. Oke. Dan simpangan kuartilnya berarti tinggal dibagi 2. 20 dibagi 2 yaitu 13,5.
Selanjutnya yang kedua, ada diberikan data 7, 10, 8, 5, 6, 4, dan 2. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Langkah awal diurutkan terlebih dahulu, lalu mencari simpangan rata-rata. Kita kan membutuhkan X bar nih. X bar itu kemarin adalah rata-rata. Jadi kita cari rata-ratanya dulu, kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi banyaknya data. Dijumlahkan hasilnya adalah 42, banyaknya datanya 7, jadi hasilnya rata-ratanya adalah 6. Kemudian satu persatu dari data ini kita kurangi dengan X barnya atau rata-rata. Jangan lupa diberi tanda nilai mutlak. Jadi ini 2 dikurangi 6 nilai mutlaknya, ditambah ini 4 kurangi 6 nilai mutlakkan, tambah 5 kurangi 6 nilai mutlakkan, sampai seterusnya sampai 10 kurangi 6 dinilai mutlakkan. Kalian harus mengingat materi kelas 10, kalau nilai mutlak itu berarti semuanya tandanya berubah jadi positif. 2 kurangi 6 itu negatif 4, tapi karena nilai mutlak jadi hasilnya 4. Nah, ini juga sama ya, 4 kurangi 6 negatif 2, tapi dinilai mutlakkan jadi 2. Dan seterusnya hingga memperoleh angka 14, karena sigma berarti dijumlahkan 14. Simpangan rata-rata caranya yaitu kita bagi 1 per banyaknya data adalah 7 kalikan ini 14. Jadi 14 bagi 7 sama dengan 2. Untuk ragam caranya hampir sama, kita sudah mencari rata-ratanya. Jadi karena kalau tadi madi nilai mutlakan, kalau ini dikuadratkan 1 per 1 dikuadratkan. Nah, ini 16 dari mana? Dari negatif 4 pangkat 2 itu 16, 4 ini dari negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai ini 10 kurang 6 itu 4, pangkat 2 sama dengan 16. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 42. Nah, S kuadrat atau ragam itu kita bagi banyaknya data 7, jadi 42 dibagi 7 sama dengan 6. Kalau untuk simpangan bakunya adalah akar dari ragam, yaitu S sama dengan akar X kuadrat, akar 6. Akar 6 sama dengan 2,45. Nah, itu adalah untuk contoh data tunggal. Sekarang kalau contohnya data berkelompok seperti bagaimana, kita lihat ini seperti ini. Nah, ini sudah ada, kita cari simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku dari data berikut. Sudah ada data seperti ini, kita tambahkan satu kolom. Nah, sebelum ini kita tambahkan satu kolom XI. XI kalian ingat, XI itu adalah nilai tengah. Ini 12 dari mana? Dan nilai tengah antara 10 sampai 14, atau kita gunakan cara yang kemarin yaitu 10 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 12. Ya, caranya sama ke bawahnya ya, bisa. FI ini dari yang ini frekuensi, FI kali XI kalikan ini kali ini. Nah, XI kurangi X bar dari mana? Nah, setelah memperoleh ini, kita cari rata-ratanya dulu. Nah, ini udah ada ya di sini ya. Kita cari rata-ratanya dulu. X barnya itu berarti sama seperti cara sebelumnya, jumlahkan ini dibagi banyaknya frekuensi, dapat X barnya adalah 24,6. XI kurangi X bar ini nilai mutlak, berarti dari yang ini 12 dikurangi 24,6 dinilai mutlakkan, hasilnya adalah 12,6. Kalau yang ini dari cara FI kalikan hasil ini. Nah, ini lalu dijumlahkan ke bawah. Mencari simpangan rata-rata adalah hasil dari jumlah ini dibagi banyaknya frekuensi, bagi 50. Jadi hasilnya 5,488. Kalau untuk ragam, nah untuk ragam berarti kita kuadratkan. Kita kalikan FI-nya dulu. FI-nya berapa? Ini 6. FI-nya 6. Kali dalam kurung, ini 12 dari mana? Dari sini 12-nya. Kurangi 24,6-nya dari mana? Dari sini, X bar, dipangkatkan 2. Lalu ditambah 4 dari mana? Dari yang selanjutnya, ini 4. Kalikan 17 dari sini. Kurangi X barnya 24,6. Dan seterusnya. Lalu kalian hitung, yang dihitung ini dulu ya, 12 kurangi 24,6 dikuadratkan, baru nanti dikalikan 6. Nah, ini dihitung, hasilnya seperti ini. Hasil akhir ragam, jangan lupa ini dibagi banyaknya data, yaitu dibagi 50, sehingga hasil akhirnya ini. Dan untuk simpangan baku, kita tinggal akarkan saja ragamnya, berarti akar dari 44,24, yaitu 6,65. Nah, berikut adalah akhir dari materi ini.
Nah, sudah selesai materi untuk ukuran penyebaran data. Untuk selanjutnya, nanti Ibu akan berikan latihan soalnya. Kalian bisa mempelajarinya dari yang telah Ibu sampaikan tadi. Jangan lupa kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Sekian untuk bab statistika ini, sudah selesai dari awal sampai ke akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.